Dan saya Selastri. Kami dari Prodi Manajemen semester 4. Nah, di sini kami ingin mewawancari kakak sedikit tentang laporan keuangan yang ada di klinik. Apa boleh? Boleh, silakan. Akan saya bantu. Bagaimana laporan keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan strategi? Di sini kan istilahnya kita kan hanya praktek mandiri pribadi. Jadi keuangan yang kita buat itu hanya yang sederhana. Karena kan pelaporan juga hanya untuk satu atasan, tidak ada yang namanya komisaris atau segala macam. Jadi khusus pelaporan yang kita kerjakan itu hanya pembelanjaan alat-alat, pengeluaran bahan-bahan segala macam. Ya itu kita laporkan ke atasan itu, terutama ke Dokter Gigi Thomas itu per akhir bulan gitu. Nah, kalau untuk strategi segala macam tuh kita nggak ada yang spesial ya, yang khusus ya, karena kita sangat sederhana di sini. Nah, ada lagi? Bagaimana klinik mengelola pembayaran gaji dokter dan Stafnya itu kita di sini sistemnya itu ada dari pokok, terus kita ada tunjangan kayak bonus yang lembur seperti itu, dan juga kalau untuk dokter-dokter kan kita sini sistemnya bukan hanya dokter Thomas yang ada beberapa juga dokter lain. Nah itu sistemnya bukan gaji kalau untuk dokter. Kalau staf kita sistemnya gaji dengan gaji pokok plus bonus. Kalau untuk dokter-dokter itu sistemnya kayak bagi hasil gitu. Bagaimana klinik menangani perubahan standar akuntansi atau PSAK dalam menyusun laporan? Dalam menangani ini kita kayak untuk laporan pajak apa gimana maksudnya? Kayak mengikuti laporan dari klinik itu mengikuti standar akuntansi yang ditetapkan di Indonesia, jadi kayak PSAK. Oh enggak, kita enggak seperti itu. Kita yang pada umumnya aja. Jadi kayak ya pengeluaran pembelian barang, segala pengeluarannya. Kalau untuk untuk stok-stok barang tetap ada pencatatan secara pada umum lah untuk stok-stok barang yang masuk keluar seperti itu. Kalau untuk standar ya saya rasa standarnya sama ya. Dari zaman dulu sampai sekarang ya saya rasa standarnya ya gitu-gitu lah ya kan akuntansi ya. Kayak dia neraca, penyusutan alat, ya seperti itulah. Bagaimana laporan keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan yang strategis? Laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ya, itu bisa lebih spesifik, maksudnya kayak gimana tuh? Maksudnya yang Maksudnya keputusan strategi yang spesifik atau ini kak, misalnya kayak keputusannya tuh kayak apa ditentukan harus kebutuhan kayak atasan. Oh iya, gimana? setiap pengeluaran biaya ya ibaratnya besar ya, yang bukan hanya untuk standar pembelian bahan yang biasa kita pakai, itu kayak untuk alat-alat ya seperti dental unit, seperti alat ronsen itu tetap diputuskan sama atasan. Dan itu juga melihat dari strateginya ya, melihat dari pasaran yang kita punya, pasien-pasien. Apakah alat yang kita beli ini dengan nominal yang tinggi itu apakah bisa membuat lebih nyaman pasien dengan segala macam kebutuhan pasien, apakah terpenuhi ataukah itu bisa jadi kosnya lebih tinggi sedangkan pasien tidak membutuhkan alat itu tetap kita bicarakan dan selalu diputuskan oleh atasan kita. Misalnya nih ada kesalahan dalam pelaporan keuangan yang sudah dipublikasi, gimana sih cara klinik ini menanganinya? Kalau ada kesalahan seperti itu ya pasti kita buat revisi ulang ya. Ya karena kita juga di sini sebenarnya lebih kekeluargaan, jadi revisi terus makanya setiap laporan itu kita buat di akhir bulan. Tapi untuk pengcross checkan sama atasan itu per setiap 5 atau 7 hari sekali. Jadi untuk ada kesalahan itu sangat minim ya. Seperti itu. Jadi kalau nggak ada kesalahan ya mari kita revisi aja. Secara bertahap. Secara bertahap ya, secara bertahap. Selanjutnya kak apa saja biaya tak terduga yang sering muncul di klinik? Itu yang tidak terduga
tanggal berapa, kita sudah bisa tahu bahwa dalam beberapa bulan apapun itu kan mereka ada masanya, jadi sudah bisa kita prediksi. Yang tidak diprediksi itu hanya listrik seperti PDAM, ya seperti itulah pengeluaran yang tak terduga, kayak pengeluaran air segala macam itu yang sering tidak terduga. Bagaimana klinik mencatat pendapatan dari layanan pasien? Pencatatan itu kita lakukan per shift. Jadi per setiap shift itu kan ada asistennya yang khusus untuk mencatat di pembukaan dokter. Setelah itu baru diserahkan ke saya. Jadi per pasien kita ada pasien itu kan punya buku pasien setiap kunjungan, dan di situ ada rekod setiap kali kunjungan mereka berapa biaya yang digunakan untuk pasien. Itu digunakan supaya kalau mereka kadang suka klaim ke asuransi. Jadi kita punya rekodnya ya. Jadi dia ada yang istilahnya memanipulasi untuk asuransi segala macam itu nggak ada. Jadi makanya pencatatan sesuai yang dilakukan dan itu tercatat di pasien sendiri. Untuk selanjutnya, bagaimana cara kakak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di klinik ini? Transparansi itu setiap ada pembelian barang dan alat segala macam itu tetap kita rekod dulu sama bos, terus begitu pun notanya yang datang tetap kita tunjukkan di grup work kita kan ada ya. Jadi kita selalu share di situ ke dokter tanpa ada yang ditutupi untuk nota, untuk segala barang ataupun diskon segala macam, tetap laporannya secara sistematis lah, langsung laporan by WA seperti itu, WA group. PS selanjutnya mau tanyanya, apa komponen utama laporan keuangan di klinik dan bagaimana perbedaannya dengan perusahaan pada umumnya? Mungkin kalau di perusahaan pada umum yang besar-besar ya, mereka itu kan lebih karyawannya mungkin lebih banyak. Terus kan jam kerja mereka juga minimal satu orang itu kan sesuai standar itu kan 8 jam. Kalau kita di sini itu setiap shift itu hanya 5 jam. Jadi ya itu perbedaan signifikannya. Dan untuk laporan ya kita itu tidak ada banyak yang seperti perusahaan lain ya. Kita ya pengeluaran kita ya pembelian barang, pengeluaran bahan ya itu aja, tidak ada yang lain yang ribet seperti perusahaan yang besar-besar lah. Terus apa saja tantangan dalam mengakui pendapatan ini? Tantangannya, maksud tantangan dari segi apa? Klaim pendapatan. Klaim pendapatannya. Nah kalau kita kan sistem pembayaran kita itu kan dari cash, pakai kris, sama bisa juga transfer. Nah kadang kalau tantangan pembayaran yang kadang suka macet atau pasti sudah pakai kris atau uangnya belum masuk, sedangkan laporan dari pasien itu sudah ya, atau pada saat kita cek belum, karena kita harus follow up kembali. Itu aja sih yang selalu repot saat ini. Apa sih Kak, selain tantangan dalam klaim pendapatan ini, ada nggak tantangan dalam pelaporan pajak, misalnya kayak PPH di Iya, klinik? PPH itu segala untuk pajak ya, pajak tahunan. Kalau pajak tahunan kan selama ini kita baik-baik saja ya. Kita selalu melaporkan apa yang kita dapat dengan pengeluaran secara real tanpa ada yang ditutupi, dan kita selalu menggunakan jasa akuntan. Gimana misalnya kalau misalnya ada dana dari klinik menangani pasien yang tidak bisa bayar tagihan, misalnya mungkin ada kayak dia misalnya ngaku perawatan tapi dia bayarnya besok atau gimana gitu. Nah, kalau untuk di sini kita memang untuk pasien yang seperti itu kadang ada sedikit pelonggaran dari dokter giginya. Karena kita juga ada jiwa secara manusiawi lah. Orang lagi sakit gigi nggak mungkin kita tolak segala macam. Tapi kalau dengan mengingat dia seperti itu ya kita paling tidak kita minta dia DP dulu, dari nominal itu sekitar 50%. Untuk kekurangannya kita kasih tempo sampai 3 sampai 7 hari aja. Tapi sih rata-rata di sini tidak ada, sejauh ini ya, tidak ada yang namanya yang seperti itulah pasiennya yang
enggak seperti itu. Karena kan di sini juga tarifnya tidak begitu tidak begitu mahal ibaratnya. Kalau hanya untuk cabut gigi segala macam, kecuali untuk perawatan segala macam itu, kalau perawatan kan nggak mungkin mereka sampai tidak bayar, karena itu kan kita sudah bicarakan harganya di muka, jadi mereka tahu sebelum melakukan perawatan. Jadi untuk minim pasien tidak membayar tuh nggak ada lah. Kalau misalnya terjadi ya pasien ada yang tidak bayar atau itu, gimana tindakan dalam klinik? Kita coba terus untuk menagih, karena kan mereka semua pasien itu kan kita minta nomor handphonenya, alamatnya, semuanya rata-rata tetap akan kita follow up, karena itu kan juga sudah menjadi tanggung jawab pasien untuk melakukan pembayaran atas jasa yang sudah kita berikan. Ini kan setahu saya Kak ya, klinik kan ada buka cabangnya ya. Iya. Itu bagaimana laporan keuangan digunakan untuk ekspektasi klinik? Jadi misalnya kan ada pembukaan cabang atau penambahan layanan. Keuangannya di cabang kita gitu ya. Untuk ekspektasi klinik. Itu tetap juga dilaporkan langsung sama atasan kita. Jadi pembayarannya langsung. Jadi mereka walaupun itu cabang, itu tetap mereka ada rekap per hari pembukaan mereka, itu langsung uangnya langsung setor langsung ke atas. Gitu. Dan ini kita Iya. itu kita Kali. pertanyaan terakhir. Mungkin pertanyaan terakhir ya Kak ya. Ada nggak sih peran laporan keuangan dalam kerjasama mitra Kak, kayak rumah sakit, lab gitu? Kalau mitra kita lebih ke lab ya, lab. Nah itu sistemnya tagihan itu tetap di akhir bulan. Jadi pembuatan gigi segala macam itu di lab yang tidak kita bisa kerjakan di lab kita gunakan jasa orang lain. Nah itu tagihan setiap di akhir bulan untuk per dari tanggal 1 sampai di ujung bulan kita tagihan tetap di ujung bulan. Oke Kak, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk waktunya. Maaf kalau kami mengganggu waktu Kak ya. Terima kasih, semoga sukses ya. Terima kasih. Berdua. Iya. Nggak tahu. Tidak yang dia Oh, yang baca. mana? Langsung di grup ya langsung aja. Terus berarti minta laporan keuangannya. Iya, kita kan mau analis. Laporan keuangannya gimana minta Kak? Mau kayak gimana laporan kakak? Kan ini sederhana sekali itu laporannya. Kayak mana? Soalnya untuk dianalisis kan. Itu nanti akan direkam ya Bu? Langsung kita bulan. Iya, dia kan ya. Soalnya kita direkam. Tidak dengar dari rekan Jadi kita cuma minta laporan keuangan aja. Besok ya kali. Jadi kasih ke saya. Nah, Oh, itu untuk 1 bulan terakhir ya. Iya. Nah, iya deh. Kalau gitu makasih ya Kak ya. Iya Nisa. Yuk. Ya.